적으면서도 Tidak ada keluarga yang gak punya masalah, dan itulah yang akan dikisahkan dalam drama ini, menceritakan 5 orang yang berkumpul menjadi keluarga, padahal mereka gak ada hubungan darah. Alasannya nanti kalian akan tahu sendiri. Tapi menariknya, mereka punya kekuatan super masing-masing, dan malah itu yang membawa mereka dalam sebuah masalah serius. Penasaran? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, di sebuah camp rahasia, pimpinan yang memperkenalkan dirinya sebagai Mother mengumpulkan anak-anak yang gak jelas asal-usulnya, di mana Mother menjelaskan kalau mereka tuh ditinggalkan oleh orang tuanya yang jahat. Bahkan dunia sekalipun gak ada yang peduli kepada mereka. Jadi mulai sekarang tempat itu adalah rumah mereka dan dirinya adalah ibu bagi mereka. Intinya si Mother mencuci otak mereka agar tidak melarikan diri dari sana, karena mereka akan dididik menjadi pasukan khusus yang keberadaannya gak pernah diakui dunia. Nah, bertahun-tahun setelah masa itu, sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dipanggil Udin, ibu dipanggil Wati, 2 anak kembar bernama Jiho dan Jiwo, lalu sang kakek dipanggil Bejo. Mereka terpaksa hidup nomaden dan pindah ke kota baru itu tengah malam karena suatu alasan. Salah satunya akibat si 2 anak kembar ini berkelahi di sekolah sebelumnya. Sang kakek sih menyuruh mereka bersabar, tapi Wati langsung mengingatkan mereka agar tidak buat masalah baru lagi. Utamanya gak boleh berfoto dan bermain medsos. Namun larangan itulah yang membuat Jiwo selalu kesal kepada ibunya. Namanya anak gadis kan, maunya eksos di dunia maya. Namun tiba-tiba besoknya polisi bernama Kang dan Jongman sibuk menangani kasus pembunuhan berantai. Apalagi hari ini seorang ibu datang melaporkan terkait putrinya bernama Yujin menghilang semalam, di mana ponselnya ditemukan pendaki di dekat gunung. Beralih ke keluarga itu yang mendirikan klinik hewan. Meskipun begitu, mereka nggak seperti keluarga, utamanya si Jiwo yang kesel kepada ibunya. Toh ia tahu kalau Wati bukanlah ibu kandungnya, sampai-sampai nggak pernah menghabiskan sarapannya. Berbeda dengan Jiho yang baik hati, apalagi ibunya berjanji membelikannya laptop jika nggak buat masalah. Namun di sekolah, si botak yang ngaku paling jago di sana langsung mengganggu Jiho akibat ia sudah mendengar kabar bahwa Jiho dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena buat masalah. Namun gadis bernama Minjung memandangi Jiho dengan wajah gelisah, seolah-olah takut dengan apa yang akan dilakukan si botak. Beralih ke wanita bernama Gilja, salah satu pengurus gereja, menghubungi klinik hewan akibat anjing di gereja sakit. Dan gak berapa lama, pendeta pun datang membawa anjing bernama Rembo itu. Tapi baru melihat sekilas, Wati udah tahu kalau ada yang aneh dengan luka si Rembo. Namun, sang pendeta segera pamit pergi, alasan sibuk. Nah, di sekolah, Jiho yang dibully langsung menggigit anak buah si botak dipanggil Panjul. Gak peduli dirinya dipukuli yang lain, yang penting tangan si Panjul luka parah. Tapi pastinya si botak gak membiarkan itu, membuat Jiho gak berdaya. Meskipun begitu, Jiho tetap semangat, seolah-olah tubuhnya gak masalah dengan luka itu. Namun di kelas, si botak malah memotret si Jiwo sambil cengengesan, membuat Jiwo marah, menyuruhnya menghapus foto tersebut. Tapi si botak masih saja meledek. Untung ketua OSIS bernama Jegon menyuruh mereka pergi. Tapi yang aneh adalah si botak malah nurut. Sang kakek sendiri berkeliling kota mencatat hal yang penting di jalan, termasuk CCTV. Entah apa tujuannya. Sedangkan Jongman yang memeriksa kosan Yujin mengabari si Kang kalau nggak ada petunjuk apapun di sana. Sehingga si Kang mencari di sekitar gunung, akhirnya menemukan potongan tali pengikat. Yakin kalau korban diikat dulu sebelum dibunuh. Artinya pelakunya pasti si pembunuh berantai. Apalagi si Kang juga menemukan jejak darah serta gelang salib gak jauh dari sana. Ia pun memberikan bukti itu ke Pak Kepala. Namun kepala yang pengen naik jabatan ini menyuruh Kang menjadikan kasus itu sebagai orang hilang aja. Karena ia gak mau berurusan dengan kasus pembunuhan berantai yang belum terpecahkan itu. Membuat Kang sangat kesel, tapi ia tetap menyelidiki kasusnya diam-diam.
Gak berapa lama, ia akhirnya menemukan rekaman CCTV di mana korban memang diikuti seorang pria. Beralih ke gereja, di mana sang pendeta berusaha menenangkan ibu korban pakai pendekatan agama, berharap Tuhan mendengar doa mereka sehingga korban kembali dengan selamat. Ya, korban dan ibunya adalah jemaat gereja yang sangat taat, tapi nampaknya ada yang aneh dengan gereja itu, apalagi ketua jemaatnya adalah si Gilja. Di mana setelah itu, Gilja bersama suaminya, sang pejabat kota bernama Nowon, makan bersama jemaat gereja lain. Tapi seorang preman bernama Joe, yang gak lain adalah ayah si botak. Mereka di sana untuk membicarakan bisnis, karena si Joe ingin menguasai klub malam milik teman premannya. Tapi tunggu dulu, dari senyuman dan gerakan kaki Gilja yang gak punya akhlak itu, nampaknya Gilja selingkuh dengan si Joe. Nah, di sekolah, Jiwo marah besar akibat si botak telah mengedit wajahnya di foto nggak senonoh, di mana si botak memang sengaja melakukan itu untuk memancingnya. Minjung yang melihatnya segera melapor ke Jiho, tapi Jiho mah santai aja, karena sebenarnya rumor mereka menghajar siswa di sekolah sebelumnya bukan ulah dirinya, tapi ulah si Jiwo. Ya, meskipun Jiwo perempuan, tapi dialah yang paling jago berkelahi, di mana ia menemui si botak di sebuah gedung kosong yang menunjukkan foto-foto aneh itu, ngancam akan membocorkannya jika Jiwo nggak menuruti keinginannya. Seketika Jiwo tersenyum, bisa-bisanya bocah ini membuatnya marah, menyuruh si botak mukul duluan biar ia pemanasan. Dan benar aja dong, si botak langsung menghajarnya lalu. Seketika mereka terkejut tapi masih pengen ngelawan. Kan Jiwo langsung mematahkan jari si Panjul yang akhirnya kabur ketakutan bersamaan dengan Jiho yang datang. Bukan untuk menghalangi saudaranya, tapi untuk menyelesaikan masalah itu dengan meminta bantuan sang ibu. Sementara mereka sangat terkejut melihat luka si Rembo yang memang disiksa seseorang dan mereka mencurigai sang pendeta. Gak berapa lama Jiwo Jiho pun datang membawa si botak, membuat mereka kebingungan. Tapi tahu masalah itu terkait foto Jiwo, sang ibu jelas sangat marah. Apalagi Jiho yang sudah memeriksanya menjelaskan kalau si botak selalu memakai cara yang sama, mengedit wajah gadis untuk mengancamnya, lalu melecehkannya. Bahkan ada yang dijual kepada om-om hidung belang-belang. Tapi saat mereka serius membahas itu, anjing di sana malah menarik kain yang menutupi kandang, membuat Jiwo dan Jiho sangat terkejut karena isinya adalah pria yang gak sengaja ditabrak semalam. Ya, semalam pria bernama Hocul itu jelas gak terima, apalagi tahu kalau pengemudinya adalah wanita. Dan melihat si Hocul ingin mengambil sesuatu, Udin malah langsung menghantamnya. Padahal kan Hocul hanya pengen ngambil permen. Alhasil terjadilah seperti sekarang. Udin mengingatkan agar Hocul gak macam-macam di sana, kalau tidak ia pasti membunuhnya. Setelahnya, Wati pun mempersiapkan semuanya, meskipun Udin dan Bejo belum setuju jika Jiho dan Jiwo tahu keahlian tersebut. Tapi Wati nggak peduli, langsung mengikat si botak di meja sambil mengeluarkan berbagai jenis pisau. Tujuannya untuk menyiksa si bajingan ini dengan memotek sebagian daging di pahanya. Lalu siapa mereka sebenarnya? Nah, kita kembali ke anak-anak itu yang tumbuh remaja, di mana gadis yang punya tanda 10 di dadanya ini berusaha kabur dari camp tersebut. Tapi sialnya, ia malah menemukan jalan buntu yang lompat pun gak mungkin. Jadinya, si Madar pun menangkapnya. Tapi melihat tasnya berisi batu, Madar hanya tertawa. Karena rupanya anak ini hanya latihan kabur, mengingatkan kalau gak ada gunanya pergi ke keramaian tersebut. Karena pastinya si nomor 10 gak akan diterima dunia. Kembali ke sekarang, Wati benar-benar membuat si botak tobat. Ya, rupanya guys, otak dari pengancaman para gadis itu adalah si ketua OSIS. Kan Wati jadi bingung karena ia cuma bisa mengambil dagingnya, tapi tidak dengan mengembalikannya. Si Panjul sendiri menceritakan kepada si Jo terkait anak baru yang memukul si botak, membuat Jo panik, apalagi ponsel anaknya nggak aktif. Ya, gimana mau aktif kalau melihat pahanya dijahit ulang seperti itu, membuat si botak pingsan seketika.
Jiho sendiri bangga dengan kemampuan ibunya, berbeda dengan Jiwo yang langsung lari ke WC. Namun mereka nggak sadar dengan si Hochul yang diam-diam merekam kejadian tersebut. Sementara Wati membersihkan dirinya, dan dari tato itu ternyata Wati adalah anak nomor 10. Artinya mereka semua adalah tahanan yang berhasil kabur dari camp tersebut. Di lain sisi, polisi menemukan rekaman aneh gak jauh dari TKP, yaitu kecelakaan mobil kuning dan sedan hitam itu, tapi gak ada laporannya. Yah, itu mobil mereka yang kecelakaan di malam itu. Besoknya Wati pun mengantar si botak pulang, alasan kalau dia main di rumahnya seharian. Tapi si botak yang gak ingat apa-apa ini langsung nangis minta tolong kepada ayahnya terkait pahanya yang dipotek seseorang, membuat ayahnya bingung karena yang dilihatnya normal-normal saja. Yah, rupanya guys, yang dilakukan Wati kemarin gak benar-benar melukai si botak, tapi memanipulasi ingatannya seolah-olah mengalami hal itu, dan ingatan tersebut gak akan hilang kecuali Wati yang menyembuhkannya. Hasilnya si Jo gak tahu mau menyalahkan siapa karena ia juga bingung dengan apa yang dialami anaknya. Sementara Udin menjelaskan kepada mereka tentang kemampuan Wati yang simpelnya disebut peretasan otak, membuat Jiho ngerti dengan apa yang dilihatnya waktu kecil. Berbeda dengan Jiwo yang masih saja gak mau kagum kepada ibunya. Gak ngerti mengapa sang ibu melarang mereka berfoto, bahkan punya medsos. Beralih ke gereja di mana Jo cerita tentang keanehan anaknya, tapi pendeta hanya menyuruhnya berdoa karena ia lagi buru-buru untuk menengok si Rambo. Tapi sesampainya di sana, Gilja malah nerobos masuk, alasan rindu dengan Rembo. Padahal mah tadi si Jo sempat menyampaikan keanehan klinik hewan itu, sehingga Gilja mencoba memeriksa, bahkan langsung menarik kain tertutup itu. Lalu, lah Wati dan Udin bengong dong, dimana saat pengaco itu pergi, mereka pun segera memeriksanya. Tapi melihat gemboknya terbuka normal, Wati tersadar kalau si Hochul gak kabur, tapi dibebaskan seseorang. Nah, di sekolah, Jegon pun mulai bingung dengan apa yang terjadi pada si botak. Yakin kalau itu perbuatan Jiwo. Begitupun dengan Minjung, bertanya apa yang terjadi, sehingga Jiho bertanya juga. Tapi Jiho malah langsung mengajak Minjung pacaran, daripada Minjung selalu mengikutinya tanpa alasan. Menunjukkan kalau foto-foto gadis yang diancam gak akan kesebar lagi, termasuk foto Minjung, karena ia sudah memasang phishing. Jadi ketika orang membukanya, ponsel mereka akan diretas, bahkan isi rekeningnya akan habis. Yah, Jiho seorang ahli IT, makanya ia minta laptop kepada ibunya. Di saat yang sama, Jegon mengajak Jiwo bertemu, memberikan hadiah berupa kripto yang dapat membuat Jiwo kaya. Yang penting Jiwo mau menggantikan peran si botak. Awalnya Jiwo menolak, tapi Jiho malah muncul meminta Jiwo menerima. Toh Jiwo bisa berkuasa dan menyingkirkan kejahatan di sekolah itu. Beralih ke Sikang yang sampai di titik kecelakaan tepat di pertigaan jalan masuk ke gunung itu. Setelahnya mereka pun berhasil menangkap pria yang mengikuti korban malam itu. Lalu, karena malam itu ia menemukan ponsel korban yang terjatuh, ingin mengembalikannya, tapi korban yang mengira dia penjahat malah lari. Lalu seorang pria tiba-tiba muncul, ngaku sebagai pacar korban. Yah, bukan Dongbin pembunuh berantainya, tapi orang dengan bekas kaki yang habis diikat ini, yang gak lain adalah si Hochul, orang yang disekap Udin Wati kemarin, di mana malam sebelum kecelakaan ia memang membunuh korban. Tapi saat keluar dari gunung itu, ia malah ditabrak si Wati. Jadilah seperti sekarang, ia yang habis disekap sangat dendam kepada keluarga itu. Malamnya, Jiho dan Jiwo pun diinterogasi terkait siapa yang melepaskan si kopet itu. Tapi mereka nggak ada yang mau ngaku, karena yang terpenting bagi Jiwo, dari mana ibunya dapat kekuatan seperti itu. Alhasil, Wati, Udin, dan Bejo pun mengungkap rahasia mereka selama ini dengan menunjukkan tato masing-masing. Wati si nomor 10, Udin si nomor 9, lalu Bejo. Cerita kalau dulu mereka mati-matian kabur dari camp itu,
di mana Udin memberi tas kepada Wati karena ia masih harus menyelamatkan ayahnya. Alhasil, Wati pun segera mengamankan tas itu yang ternyata berisi bayi. Ya, mereka adalah Jiho dan Jiwo yang juga disekap di sana oleh si Madar. Makanya Wati latihan kabur sambil bawa batu untuk memastikan keselamatan mereka. Intinya, Wati ingin menjadi seorang ibu bagi mereka dan itu membuat sang kakek senang karena tujuannya adalah untuk menyatukan mereka sebagai keluarga. Namun tiba-tiba, psikopat itu nelpon, ngancam kalau ia punya video bagaimana Wati menghancurkan mental si botak. Jadi psikopat ini memastikan akan membalaskan dendamnya. Alhasil mereka pun memeriksa mobil psikopat yang tertinggal di sana, membuat mereka terkejut karena korban ternyata ada di bagasi. Jelas dong mereka bingung mau diapa korban tersebut. Karena jika psikopat itu dilaporkan, rahasia kekuatan mereka juga akan bocor. Jadinya sesuai ide sang kakek, mereka pun membersihkan semua DNA di mobil itu. Tapi karena mobilnya nggak bisa nyala, mereka pun nyamar jadi boneka nggak jelas, mendorong mobil itu ke kantor polisi. Untung sang kakek sempat mencatat semua hal penting di sudut kota, dan itu sangat berguna sekarang. Besoknya polisi pun terkejut menemukan korban. Sedangkan mereka santuy di rumah menonton berita tersebut. Intinya hasil dari masalah kemarin adalah mereka kini seperti keluarga. Membuat Wati senyum akibat Jiwo sudah menghabiskan sarapannya. Dan pastinya sang kakek sangat senang. Namun ya dialah yang melepaskan psikopat itu. Tujuannya untuk menyatukan keluarga mereka. Toh masalah seperti itu gampang bagi mereka yang punya kekuatan super. Nah, kembali ke kisah masa lalu Wati yang setelah mengamankan si kembar, ia segera masuk akibat Udin lama keluar. Dan dugaannya benar guys, ayah Udin terluka di sana. Begitupun dengan si Udin yang ditembak oleh Madar. Tentu saja itu membuat Wati marah, langsung mengambil si Udin yang masih hidup. Gak peduli dengan Madar yang ingin menembaknya karena ya ternyata si Wati punya kemampuan telekinesis, dimana awalnya tuh ia gak ingin membunuh Madar yang sudah dianggap ibunya. Tapi karena Madar berkata kalau Wati bukan lagi anaknya jika ingin pergi dari tempat itu, Wati pun memutuskan untuk membunuh Madar. Seketika Madar ketakutan sampai-sampai air mata takutnya menetes. Kembali ke sekarang, Bejo mengakui tuduhan Wati. Cerita kalau saat mereka membawa psikopat masuk, ia udah tahu tentang mayat itu. Sehingga tercetuslah sebuah ide seperti kemarin untuk menyatukan keluarga mereka yang tidak sedara itu. Toh Bejo tahu betul kalau Wati sangat ingin menjadi ibu sesungguhnya. Udin yang ternyata mendengar itu langsung protes. Sehingga Bejo menjelaskan bukti dari kata-katanya. Jadi waktu itu Bejo menyarankan Wati agar tidak membunuh Madar. Karena biar bagaimanapun Madar tetaplah ibu yang membesarkannya. Sehingga Wati yang memang ingin menjadi seorang ibu mengurungkan niatnya. Meskipun si Madar mengancam akan terus mengejar hingga ke ujung dunia sekalipun. Ya itulah alasan mengapa mereka hidup nomaden dan gak main medsos demi menghindari kejaran si Madar. Nah di sekolah karena Jagon memberi kuasa, Jiwo pun mengumumkan kalau nggak akan ada lagi pembulian di sekolah itu. Dan jika terjadi mereka bisa melaporkan kepadanya tanpa takut diancam. Ya inilah tujuan Jiho dan Jiwo menerima tawaran si Jagon biar si kambing ini nggak bisa melakukan kejahatannya lagi. Dan yang terpenting Jiwo mengembalikan flash disk berisi kripto itu karena ia nggak mau berutang budi kepada si kambing. Malamnya mereka pun makan bersama layaknya keluarga normal, di mana mereka akhirnya membocorkan tentang kejaran si Madar. Setelahnya si kembar cerita tentang kebaikan yang mereka lakukan tadi di sekolah. Karena itu Wati pun menepati janjinya kepada Jiho, yaitu memberi laptop baru, membuat Jiho sangat senang. Tapi pastinya si Jiwo iri. Ya harusnya Wati memberikan ponsel juga kepada Jiwo, tapi kan mereka nggak boleh main medsos. Toh Jiho dibelikan laptop karena keahliannya dalam bidang IT, di mana ia segera masuk ke kamar meretas situs komputer si Jagon. Ya flash disk kripto yang dibalikin Jiwo kepada Jagon tadi sudah dipasang alat peretas.
sehingga Jio bisa tahu kepada siapa si bangke itu menjual gadis dan foto-foto tersebut. Nah, rupanya guys, salah satu pelanggannya adalah suami Gilja, si Nowon, pejabat kota yang kali ini korbannya adalah sekretarisnya bernama Sin. Ngancam akan memecat ayah Sin jika Sin gak menuruti hasratnya. Beralih ke si Kopet yang mencari tahu tentang si Botak. Senang karena si Botak anak dari si Jo, mantan preman paling ditakuti di kota itu. Artinya dengan video tersebut si Kopet akan mengadu domba mereka. Di mana saat ini si Jo pusing melihat anaknya yang macam orang gila. Yah, yang difikirkan si Botak sekarang, ia lagi disekap di sebuah ruang gelap di mana seseorang mengambil daging di pahanya, lengkap dengan para korban yang memotretnya. Intinya si Botak dibuat mati gak mau, hidup pun macam hantu. Namun tiba-tiba si Kopet itu menghubungi si Jo sekaligus mengirimkan video tersebut. Tapi si Jo tentu semakin bingung karena dalam video itu Wati gak melakukan penyiksaan sama sekali. Di lain sisi, dari rekaman CCTV itu, polisi akhirnya tahu kalau pemilik mobil kuning adalah klinik hewan tersebut, di mana Udin yang memoles bekas tabrakan mobilnya gak sengaja melihat Sin yang sedih akibat kucing di sana. Jadinya Udin pun mengajaknya masuk mengobati kucing itu. Dan pastinya dari wajah Sin, Udin sudah tahu kalau Sin sedihnya bukan karena kucing tersebut. Menjelaskan bahwa dirinya bukan hanya dokter hewan, tapi juga dapat menyelesaikan berbagai masalah. Berharap Sin dapat cerita tentang masalahnya. Sementara si Kopet ini mengabari Wati tentang video yang sudah diberikannya kepada si Jo. Yah, si Jo menunjukkan video itu kepada Gilja, sehingga mereka yakin kalau Wati lah yang membuat anaknya begitu. Hanya saja si Jo belum berniat ke tempat Wati karena masih ngurusin klub malam yang harus diambilnya. Lagian ada Gilja yang menemani putranya. Nah, melihat dua orang datang, Wati mengira itu utusan si Jo. Padahal kan mereka polisi yang meminta keterangan terkait kecelakaan dekat TKP. Mereka sih nggak ngaku terjadi kecelakaan, tapi si Kang menemukan baret di mobil tersebut. Sayangnya ia nggak bisa memeriksa detail akibat Wati memandanginya macam hantu. Sementara si Jo langsung menghabisi pemilik klub tersebut karena gak mau dijual kepadanya. Bukti kalau mantan preman ini akan melakukan cara apapun demi mencapai tujuannya. Beruntung polisi datang sehingga pemilik klub itu gak jadi dibunuh. Di mana Jo langsung menunjukkan wajah baik hatinya di hadapan polisi. Kang Si curiga kalau si Jo inilah pembunuh berantai itu. Apalagi menemukan gelang gereja yang sama dengan korban. Tapi Jo tentu mengelak. Lagian gelang itu adalah bukti bahwa ia adalah jemaat yang taat dan sudah tobat dari dunia kejahatan. Nah, di sekolah Jio menjelaskan kepada Jaegon kalau ia sudah tahu semua kejahatan tersebut, termasuk para pelanggan. Tapi Jaegon gak peduli, toh ia gak bisa dihukum karena pelanggannya itu adalah pejabat tinggi. Yah, sebagai pejabat yang sok berkuasa, Sinowon parkir di area disabilitas, sehingga ayah Sin yang kerjanya sebagai satpam di sana menegurnya dengan sopan. Jelas dong si kampret marah, langsung menghajar ayah Sin, bahkan mengancam akan memecatnya jika berani menegurnya lagi. Membuat sang ayah gak bisa apa-apa. Nah, sepulang sekolah karena Jaegon gak peduli dengan kejahatannya, Jiho pun melaporkan semuanya kepada sang ibu, meminta diselesaikan segera. Sementara Sin menyamarkan lukanya sebelum masuk ke rumah. Gak mau ayahnya tahu itu. Padahal mah sang ayah juga melakukan hal yang sama. Intinya mereka sama-sama menyembunyikan masalah itu, mencoba untuk baik-baik saja. Tapi melihat Sinowon menghubunginya, Sin pun gak ada pilihan, segera ke klinik hewan. Akhirnya cerita kepada mereka. Gak berapa lama Jiwo pun pulang, membuat mereka bingung mengapa Jiho gak bersamanya. Namun tiba-tiba si Jo nelpon terkait Jiho dan Jiwo yang sudah disekapnya. Ya, ketika pulang sekolah tadi, Minjung yang mulai percaya diri malah berpenampilan seperti Jiwo, sehingga anak buah Jo salah paham, mengira dia adalah Jiwo dan langsung menculiknya. Pokoknya si Jo ingin Wati datang sendiri untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada putranya. Tapi masalahnya, mereka juga harus membereskan masalah Sinowon, sehingga Wati membagi tugas. Udin yang mengurus si Jo, sedangkan dirinya menyelesaikan Sinowon. Singkatnya, Wati pun ke hotel tempat Sinowon menunggu Sin.
괜찮아지는 맛을 봐야. Sementara Joe dan anak buahnya langsung ngakak melihat si cupu ini datang sendiri. Padahal kan di antara keluarga itu guys, Udin lah yang paling ganas dan brutal. Apalagi Wati membebaskan Udin melakukan apapun. 그럼 싹 다 밥만 죽여놔. Di mana Wati yang sudah menyekap si Nowon mempersilahkan Sin dan ayahnya masuk melihat penyiksaan itu. Sedangkan Jiho menyuruh Minjung tutup mata karena ayahnya yang brutal akan segera beraksi. Nah, kembali ke masa lalu, mereka dilatih dengan sangat keras, salah satunya yaitu bertarung hidup dan mati. Di mana saat itu, Wati hampir saja tewas akibat dicurangi. Tapi Udin jelas gak membiarkannya. Langsung membunuh lawan Wati. Hanya saja, meskipun saling cinta, mereka gak benar-benar menjadi suami istri. Selain agar mereka aman dari kerjaan, Wati juga masih syok karena Jiho dan Jiwo pernah hilang saat mereka ke taman hiburan. Dan sekarang si kambing yang bangun langsung ngamuk melihat Sin dan satpam itu ada di sana. Tapi Wati langsung menunjukkan alat penyiksaannya yang pasti akan membuat Nowon bertobat. Sedangkan Udin pemanasan dulu guys, berjanji kepada mereka hanya menggunakan satu tangan, membuat mereka tambah ngakak. Tapi ya lemparan pisaunya aja tepat sasaran, apalagi hanya untuk mengalahkan preman sengak ini. Di mana dalam hitungan detik mereka semua akhirnya dikalahkan. Wati sendiri menjelaskan detail penyiksaannya, mulai dari memotong tangan yang suka pegang-pegang itu, sampai si Otong yang suka mencari mangsa. Dan pastinya Sin bersama ayahnya puas melihat penyiksaan tersebut. Beralih ke si Jo yang masih saja nggak menyerah, langsung mengancam akan membunuh mereka jika Udin ngelawan. Tapi Udin mah santai aja, menyuruh Jiho melakukan apa yang telah diajarkannya. Alhasil Jiho melakukan keahliannya, yaitu mematahkan jarinya untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut. Lalu dengan begitu mereka pun selamat. Sementara Sin dan ayahnya berterima kasih kepada Wati yang telah membuat kambing itu bertobat. Tapi Wati nggak masalah karena sebenarnya sejak awal Jiho sudah menyampaikan tentang Sin yang jadi korban. Sehingga mereka sengaja menaruh kucing sakit di dekat rumah Sin biar Sin datang ke klinik hewannya. Alhasil mereka pun berkumpul kembali layaknya keluarga yang tersenyum. Khususnya Jiwo terhadap ibunya, membuat psikopat ini semakin kesel. Nah, sebelum tidur, mereka yang tidurnya agak lain ini mulai ngobrol, di mana Wati bertanya mengapa Udin sangat perhatian kepada Sin. Sehingga Udin pun bercerita kalau wajah Sin yang butuh pertolongan itu mengingatkannya dengan Wati saat dulu, satu-satunya wanita yang dicintainya sejak dulu. Jadi sampai kapanpun ia akan tetap dengan janjinya, yaitu melindungi Wati apapun yang terjadi. Membuat Wati akhirnya luluh segera memperbaiki posisinya ke yang seharusnya. Besoknya Gilja terbingung-bingung melihat suaminya yang pulang macam orang epilepsi. Sedangkan polisi menetapkan Dongmin sebagai pembunuh berantai. Membuat si Kang marah, langsung protes ke kepala. Tapi si kepala mah nggak peduli. Toh tugas mereka sebagai polisi hanya menemukan bukti dan mengirim tersangka ke kejaksaan. Biar jaksa yang menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak. Jadinya Kang pun semakin bersemangat mencari pelaku aslinya. Beralih ke Wati yang berdandan cantik entah mau kemana. Membuat Udin gelisah mengira Wati ingin bertemu pria lain. Padahal kan Wati menemui si pendeta, orang yang paling dicurigainya sebagai biang kerok dari semua masalah di kota itu. Selain karena luka si Rembo, si Jegon ternyata anak yang dibesarkan di gereja tersebut. Bertanya mengapa setiap orang yang bermasalah di kota itu memakai gelang dari gereja tersebut. Tapi seperti biasa guys, si pendeta hanya menjawab berdasarkan pendekatan agama. Nah, ketika pulang, Wati termenung, teringat semalam ketika Jiho bertanya tentang peretasan otak, mengapa sang ibu selalu sedih ketika melakukannya. Sehingga Wati menjawab bahwa meskipun demi kebaikan, tapi kemampuannya itu tetap mencelakakan manusia. Jadi, setiap apa yang dirasakan korbannya, ia juga merasakannya. Makanya, ia sangat sulit tersenyum
meskipun selalu melatihnya. Pengennya sih senyum sebagai ibu di depan anak-anak mereka, tapi kan bagi Jiwo itu sangat freak. Namun di sekolah, si Panjul melapor ke Jegon terkait si kembar yang gak punya medsos. Dan itu sangatlah aneh, membuat Jegon kepikiran sebuah ide. Singkatnya, Gilja pun membawa suaminya ke gereja. Siapa tahu pendeta dapat mengobatinya. Membuat pendeta bingung. Nowon ngaku tangannya buntung, tapi kan kelihatan normal. Jadinya, pendeta pun menunjukkan berkas yang diberikan Wati tadi terkait si Nowon yang suka nyimpan video aneh, bahkan mengunboxing para gadis. Jadinya, Gilja pun meminta pendeta meruqyah suaminya, tapi karena si Nowon terus-terusan nangis. Di saat yang sama, si Kang tiba-tiba datang ke klinik menunjukkan kepada Udin tentang pengikat yang ditemukannya di TKP, sama persis dengan yang ada di sana. Dan memang benar ada potongan ikatan di sana, dan itu ikatan yang dipakai pada psikopat kemarin. Membuat Udin panik, mulai kepikiran untuk menyerang si Kang. Tapi psikopat itu malah datang sendiri. Jadinya psikopat yang mengira Udin lapor polisi langsung menyandera anjing di sana. Tapi tenang aja guys, Udin sudah melatih anjing-anjingnya untuk menggigit, di mana ia melompat menyelamatkannya. Tapi lah malah ketahuan anjir. Untungnya psikopat yang gak ngerti menyerang si Kang, membuat Udin gak ada pilihan, segera melerai mereka. Namun ketika psikopat ingin kabur, Jiho yang masuk langsung menggeplaknya. Dan pastinya si Kang semakin curiga kepada mereka. Tapi beralih ke Gilja, menjelaskan kalau suaminya mending mati aja, biar asuransinya cair. Toh dana itu dapat mereka pakai untuk proyek gereja mereka. Masalahnya adalah Wati sudah menyadari pergerakan Madar. Buktinya selalu ada korban di kota yang mereka tinggalkan, seolah-olah si Madar memberi peringatan. Artinya mereka harus bersiap dengan segala kemungkinan. Nah, kembali ke saat pertama kali mereka pindah ke sana. Wati mendapat surat tanpa nama yang berisi 9 foto korban pembunuh berantai itu. Dan korban ke-10 harusnya si Wati sebagai si nomor 10. 이젠 상관이 있네요. Artinya sejak awal pembunuhan berantai itu adalah bentuk pengancaman si Madar terhadap Wati. Dan psikopat itu hanyalah boneka. Sekarang untuk membongkar semuanya, Udin mengikat si Kang di hadapan psikopat, menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi biar Kang sendiri yang memutuskan apakah percaya kepada mereka atau tidak. Di saat yang sama, setelah membunuh suaminya, Gilja menemui si Jo yang malah asik makan. Tapi saat Gilja menyebut nama Wati, si Jo baru teringat kalau urusannya belum selesai. Namun perutnya tiba-tiba kesakitan, bahkan mengeluarkan darah. Ya, sebelumnya otak si Jo ternyata sudah diretas dengan perut yang ditusuk. Jika si Jo kepikiran untuk berbuat jahat, namun hal itu membuatnya tersadar bahwa apa yang terjadi kepadanya dan anaknya adalah ulah si Wati. Membuat Gilja sangat marah, segera menghubungi anak adopsinya bernama Miok. Beralih kepada si Kang yang langsung menuduh Hochul sebagai psikopatnya, menjelaskan buktinya yang gak lain adalah gelang di kaki Hochul. Ya, gelang Yujin yang ditemukan si Kang sebelumnya ternyata tidak memiliki tanda salib, karena tanda itu diambil psikopat ini. Alhasil mereka pun segera masuk melepas ikatan si Kang sambil meminta maaf sekaligus memberi palu yang psikopat pakai membunuh Yujin. Karena itu psikopat ini gak dapat berkelit lagi, di mana Wati menunjukkan foto-foto yang dikirimkan kepadanya sambil cerita tentang apa yang terjadi, termasuk status mereka sebagai pelarian dari camp rahasia itu. Tapi karena malas ngejelasin, Wati pun menggunakan kekuatannya. 자, 지금부터 주목. Dengan begitu, Kang pun ngerti di mana psikopat itu mengakui kalau ia menerima perintah pembunuhan dari nomor nggak dikenal, termasuk membunuh Yujin tepat sebelum keluarga Wati datang di kota itu. Lalu ia sengaja menabrakkan dirinya biar berurusan dengan Wati sesuai perintah. Nah, setelah mengirim psikopat ke penjara, si Kang hanya menghukum mereka sebagai tahanan rumahan. Yang penting mereka harus dipotret bersama kepala boneka itu sebagai bukti. Tapi
우리 지우가 불빛에 좀 예민해서. 특교대 트라우마. Ya, alasan utama Wati melarang mereka difoto bukan karena takut dari kejaran si Madar, tapi karena Jiwo trauma dengan cahaya kamera. Membuat Jiwo terdiam. Ternyata selama ini tuh, sang ibu sangat memperhatikannya. Kang sendiri yang merasa curiga mengapa semua kejahatan berhubungan dengan gereja, segera ke sana dan pendeta mempersilahkannya masuk dengan wajah sangat mencurigakan. Besoknya, Jiwo mulai melatih senyumnya untuk ditunjukkan kepada sang ibu. Tapi saat ingin berangkat sekolah, ia malah langsung nangis. 나 트라우마 같은 거 없으니까 유난 떨지 마. 이래. Membuat sang ibu juga sedih. Teringat saat dulu ketika Jiwo hilang di taman hiburan. Dan setelah berjam-jam mencari, ia menemukan Jiwo trauma berat di kamar foto akibat flash kamera. Masalahnya, untuk menyadarkannya, Jiwo harus melihat darah sebagai pemuas ketakutannya. Sehingga Wati langsung memecahkan kaca dan menggores tangannya, membuat Jiwo tersadar, tapi nangis melihat ibunya dan Wati segera memeluknya. Yah, inilah foto yang diterima Wati sebelumnya, tanda kalau Madar selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Nah, di sekolah, Miok dan komplotannya akhirnya beraksi, sengaja mengganggu Minjung, sehingga Jiwo yang ada di sana segera membela. Tapi yang menarik adalah membuat Jiwo penasaran, segera mengikutinya. Yah, entah dari mana si Miok terinspirasi membuat tato itu. Tapi dari kemampuannya yang gampang dikalahkan, Miok sepertinya bukan dari camp rahasia tersebut. Namun tiba-tiba, Jaegon datang dengan senyum minta ditampolnya, menunjukkan foto-foto Jiwo dan keluarganya, ngancap akan menyebar foto tersebut. Masalahnya, si Jaegon langsung memotret Jiwo pakai flash, membuat sisi lain Jiwo akhirnya bangkit. Sampai-sampai Minjung yang melerai dihempaskannya juga. Beruntung si Jiho muncul dan melihat darah di tangannya. Jiwo yang ketakutan segera pergi. Namun Miok membujuknya untuk ikut ke tempatnya menenangkan diri. Di saat yang sama, Wati memandangi luka yang sengaja dibiarkan berbekas itu untuk selalu mengingatkannya kepada Jiwo. Namun tiba-tiba Jiwo nelpon dan memanggilnya dengan sebutan ibu, membuat Wati senang. Tapi panik setelah Jiwo nangis karena korbannya tadi meninggal. Sehingga Wati segera pamit kepada mereka untuk menjemput Jiwo. Yah, Jiwo kini berada di rumah Miok, rumah milik gereja, tempat pelarian anak-anak labil yang kabur dari keluarganya. Di mana pengelola tempat itu adalah Gilja. Dan pastinya Gilja langsung menunjukkan sikap perhatian layaknya seorang ibu. Padahal mah minuman Jiwo tadi sudah dikasih obat tidur. Di lain sisi, Jiho lega melihat Minjung baik-baik saja, apalagi si Jaegon juga masih hidup. Tapi saat pendeta datang, Minjung menunjukkan wajah ketakutan, menjelaskan kepada Jiho kalau pendeta itulah ayah si Jaegon. Singkatnya, Wati pun sampai di rumah itu, di mana Gilja menyambut dengan sangat ramah sambil menyediakan minuman. Jelas dong, sebagai mantan agen khusus, Wati nggak mau meminumnya. Namun di saat yang sama, Jiho yang pulang langsung menjelaskan kepada ayahnya kalau Jaegon baik-baik saja, membuat sang ayah sangat terkejut mengapa tadi Jiwo menyampaikan kalau korbannya mati. Artinya Jiwo memang ditipu oleh teman yang mengajaknya ke tempat itu, sehingga Udin pun segera ke sana. Nah, Wati yang disekap teringat masa lalu ketika si Madar menyuruhnya melakukan lobotomi secara langsung kepada penjahat di sana, bukan dengan metode retas otak. Yah, lobotomi adalah praktik pengobatan kuno terhadap pasien gangguan jiwa, tapi metode itu kini dilarang akibat berbahaya. Gimana enggak, prosedur awalnya aja, yaitu dengan mengebor area di antara kedua mata hingga sampai ke otak. Dan pastinya Wati menolak perintah itu karena enggak sesuai dengan metodenya. Tapi kita kembali ke sekarang, di mana Gilja dengan wajah sengaknya mengajar Wati habis-habisan sambil menunjukkan Jiwo yang disekap di kandang. Jelas saja Wati ngamuk, tapi karena lehernya diikat, ia nggak bisa apa-apa. Gak berapa lama, Minjung yang tahu tempat itu membawa Udin dan Jiho ke sana, sehingga Miok dan komplotannya turun, menjelaskan bahwa Jiwo dan ibunya sudah pergi sejak tadi. Tapi melihat CCTV di sana,
Udin yang ngerti pura-pura percaya. Padahal mah Udin tahu betul kalau Wati dalam bahaya. Segera menyusun rencana untuk misi penyelamatan. Sementara Gilja yang merasa sudah menang menjelaskan siapa dirinya, yaitu ibu-ibu biasa yang terjebak cinta si Jo hingga akhirnya melahirkan seorang anak. Tapi karena nggak bisa mengurusnya, apalagi si Jo yang saat itu hanyalah preman biasa, membuat Gilja emosi, langsung membuang anaknya ke sungai. Tapi si Jo yang mengira anaknya hilang malah panik sendiri. Jadinya Gilja yang sudah gila ini menculik si botak entah dari mana, ngaku kepada si Jo kalau si botak itulah anak mereka. Sehingga si Jo membesarkan sendiri anaknya, sedangkan Gilja yang butuh kekayaan menikahi si pejabat mesum itu. Hingga ia hidup kaya seperti sekarang, tanpa ragu melukai Wati, lalu mengirimkan fotonya kepada si Jo, yang pastinya tertawa dengan sangat puasnya. Yah, Gilja sangat cinta kepada si Jo, tapi ia juga butuh kekayaan dengan jalannya sendiri. Dan alasan mengapa ia nggak takut melukai Wati, karena ia sudah terbiasa melakukan itu. Yah, rupanya guys, tempat itu adalah tempat di mana Gilja membedah manusia dan menjual organnya ke luar negeri. Makanya peralatan di sana lengkap, dan dari penjualan organ itulah si Gilja bisa kaya raya. Nah, ia pun tertawa puas melihat Wati tergantung tak berdaya. Tapi sebelum eksekusi, ia mempersilahkan Wati mengetik pesan terakhir. Lalu, ya, awalnya Wati ingin menggunakan kekuatannya, tapi melihat kelakuan si Gilja yang gak pantas merasakan kemampuan telekinasisnya itu, ia pun memakai metode lain. Namanya orang kuat, ya suka-suka dia guys ya. Sayangnya Gilja berhasil menurunkan gantungannya, langsung mengambil palu dan menimpuk si Wati, membuat jiwa yang sejak tadi memperhatikan seketika histeris, takut jika emaknya benar-benar dibunuh. Beruntung bel berbunyi, sehingga Gilja yang mengira itu Miok segera membukanya. Padahal mah itu si Udin yang langsung mencekiknya dan membantingnya saking murkanya. Ia pun melepaskan ikatan Wati, tapi melihat jiwa dikurung di sana, ia tentu semakin marah, langsung memotong tendon si Gilja biar nggak bisa jalan sekalian. Dengan begitu mereka pun selamat. Tapi mendengar suara aneh, mereka pun membuka tirai itu. Terkejut, ternyata banyak korban yang disekap di sana. Jadinya Wati berubah ke mode barbarnya, mengikat Gilja di meja sambil menjelaskan apa yang akan dilakukannya sekarang, yaitu lobotomi. Jelas dong, Gilja nangis, berjanji akan melakukan apa aja, yang penting ia selamat. Dan pastinya Wati setuju, bertanya tentang pendeta itu dan alasan mereka membangun tempat tersebut. Alhasil Wati pun jujur kalau awalnya nih ia dan si Jo memanfaatkan pendeta itu yang mampu mengumpulkan massa dan membuat masyarakat percaya. Intinya mereka dapat melakukan banyak kejahatan, mulai dari premanisme sampai penjualan organ manusia tanpa terendus kepolisian akibat berlindung di balik agama. Tapi pada akhirnya Gilja merasa kalau dirinya lah yang dimanfaatkan oleh pendeta itu. 이제 와서 보니까 그거는 제가 잡았던 것 같아요. Ya, setelah membunuh suaminya, si pendeta menenangkannya dengan cara mengunboxingnya. Atau dengan kata lain, pendeta itu bukanlah pendeta yang sesungguhnya. Di mana si Gilja juga menikmati momen tersebut, tapi Wati malah melanjutkan lobotominya. Toh perjanjian mereka adalah Gilja dibiarkan hidup, tapi tidak dengan kejiwaannya yang ditenggelamkan ke lautan paling gelap. Setelahnya, Wati pun ke gereja itu mencari si bangke, biang kerok dari semua masalah di kota tersebut. Nah, kembali ke masa lalu, ternyata pria yang dibunuh Udin saat melindungi Wati sebelumnya masih hidup, di mana pria nomor 11 ini menghabisi penjaga yang menawannya, tapi ia malah mengikat dirinya kembali sebagai bentuk pembuktian kepada Mother bahwa dirinya tuh dapat dipercaya. Intinya ia sangat dendam kepada Wati yang menjadi andalan si Mother saat itu. Kembali ke sekarang, mereka menemukan pelacak di kalung si Panjul yang sama persis dengan pelacak yang selalu dipakai si Mother. Artinya pendeta yang memelihara Panjul adalah utusan si Mother, atau dengan kata lain, kasus pembunuhan berantai yang terjadi di sekitar mereka adalah ulah pendeta
sebagai orang yang diutus si Madar. Karena itu, demi melindungi keluarganya, Wati pengen bergerak sendiri. Tapi pastinya si Udin yang cinta gak membiarkannya, sehingga dengan begitu Udin disuntik obat bius, sehingga Wati pun dapat ke gereja itu bersama si Panjul. Nah, di dalam pendeta sudah menunggu dengan sangat senangnya, mengakui semua pembunuhan berantai itu sebagai ulahnya untuk memberi peringatan kepada Wati. Toh pada akhirnya Wati gak dapat kabur dari kejarannya akibat melindungi Jiwo dan Jiho. Meledek, bagaimana mungkin orang sekuat Wati lemah terhadap dua anak yang bukan darah dagingnya. Di saat yang sama, Udin memohon agar ayahnya melepas ikatannya, tapi Bejo menolak karena Wati sudah memutuskan begitu. Namun Udin gak habis akal sambil menangis memeluk sang ayah. Lalu jadinya ia pun bisa segera menyusul si Wati. Beralih ke pendeta yang mengingatkan Wati bahwa dirinya adalah si nomor 11, orang yang telinganya dipotong si Udin dulu akibat ia ingin membunuh Wati. Jadi sampai kapanpun ia dendam kepada Wati dan Udin. Makanya ia langsung setuju ketika Madar memberi misi tersebut. Bahkan rela nyamar sebagai pendeta yang dicintai orang-orang, padahal ia juga muak akan pujaan itu. Dan sekarang ia menyuruh Wati mengikat diri sendiri di kursi tersebut. Kalau tidak, ia akan membunuh si Panjul. Wati sih membayangkan bagaimana jika ia menyerang, tapi pada akhirnya si nomor 11 pasti mengalahkannya. Jadinya ia terpaksa mengikat dirinya sendiri di kursi itu, membuat si nomor 11 tertawa dengan sangat puasnya sambil mengikat kaki Wati, memastikan Wati gak bisa melawan. Gak berapa lama Udin sampai di sana, namun Miok tiba-tiba keluar sambil nangis, memohon agar Udin menyelamatkannya, membuat Udin kasihan. Padahal kan Miok cuma pura-pura. saya 훨씬 무서운 사람이에요. Ya, sebagai didikan si nomor 11, Miok siap melakukan semua perintah, dan nomor 11 yang mendapat kabar keberhasilan tersebut sangat senang. Selain dapat menyiksa Wati, ia juga dapat menjalankan misi aslinya, yang gak lain adalah membangkitkan kekuatan Jiwo dan Jiho. Ya, sejak awal Madar hanya ingin membangkitkan kekuatan dua saudara kembar itu, karena dengan begitu mereka gak akan dapat tempat di masyarakat dan pada akhirnya kembali ke pangkuan si Madar. Dan itulah yang gak diinginkan Wati selama ini. Pokoknya Wati ingin kedua anaknya menjadi manusia normal, tapi masalahnya si nomor 11 sudah memerintahkan Jegon untuk memancing Jiwo dan Jiho, di mana Jiwo yang merasa tertantang setuju ke sana bersama Jiho, dan Bejo gak bisa apa-apa akibat diikat si Udin tadi. Nah, sesampainya di taman bermain, Jiwo cuma tertawa melihat Jegon menunjukkan keahliannya yang gak seberapa itu. Namun Jiho malah melarang Jiwo maju. Toh urusan Jegon biar dirinya yang menyelesaikan. Lagian sang ayah sudah melatihnya berkelahi. Dan benar aja dong, Jegon gak berkutik di hadapan Jiho. Namun ya, bukan Jegon namanya jika gak pakai trik licik. Tapi tenang aja guys, Jiho gak akan kalah semudah itu, di mana ia langsung mencekik si Jegon hingga tak sadarkan diri. Tapi 족밥 새끼 나대지 말라니까 저거. ya, rupanya Jegon hanyalah pengalian, di mana Miok sengaja melakukan itu biar kekuatan Jiwo dan Jiho bangkit seperti apa yang diperintahkan. Jiho mah gak peduli dan malah menyalakan senter biar kekuatan Jiwo bangkit. Tapi Jiwo santai aja, ngaku sudah gak trauma dengan hal gituan. Kan si Jiho gak tahu mau apa lagi, memilih pergi dari sana. Toh tanpa kekuatan pun Jiwo mampu mengalahkan si Miok. Awalnya Jiwo berhasil melepaskan diri, tapi karena Miok melukai wajahnya, kekuatan Jiwo bangkit hingga tidak terkontrol, menghajar Miok, bahkan ingin membunuhnya. Lalu ya, Jiho jelas gak membiarkan itu, mengajak Jiwo pulang sebagai manusia normal yang berhak untuk hidup seperti yang lainnya. Nah, mendengar kalau misi itu gagal, si nomor 11 jelas marah. Tapi ekspresi itu tentu membuat Wati sangat lega. Anak-anaknya masih selamat. Gak peduli meskipun si nomor 11 memasung tangannya pakai paku. Di saat yang sama, si Jo malah datang ke klinik, tertawa puas melihat Bejo terikat di sana.
segera mengeluarkan suntik yang pasti akan membuat Bejo tewas perlahan dengan sangat menyakitkan sebagai bentuk balas dendamnya atas apa yang terjadi kepada anaknya. Padahal mah si Jo nggak tahu kalau di antara keluarga super itu Bejo lah yang paling kejam. Mukanya si senyum tapi tangannya langsung membunuh, membuat si Jo tewas seketika. Kembali ke Wati yang gak berhenti meledek membuat penjahat ini semakin murka, hampir saja menembak kepala Wati. Beruntung Udin datang tepat waktu, tapi itulah yang paling gak diinginkan Wati. Udin sih gak peduli, langsung menyerang si nomor 11. Tapi karena tusukan Miok tadi, Udin gak bisa melawan dengan maksimal. Apalagi si nomor 11 terus-terusan menyerang di area luka tersebut. Namun Udin gak nyerah, berhasil membanting si penjahat. Tapi saat hampir membunuhnya, ya si nomor 11 sudah menyiapkan banyak senjata tersembunyi, membuat Udin gak bisa apa-apa selain merayap ke arah Wati, minta maaf karena gak bisa menyelamatkannya, padahal ia sudah berjanji untuk selalu melindungi Wati. Pemandangan itu tentu membuat si nomor 11 sangat puas, memutuskan untuk menyiksa Udin dulu sebelum membunuhnya, termasuk memotek telinga si Udin di hadapan Wati. Setelahnya ia memasung Udin di dinding sebelum benar-benar membunuhnya. Tapi 이 엔딩 세상 초라할 거라고. ya entah apa yang terjadi, darah tiba-tiba keluar dari setiap lubang yang ada di tubuh si nomor 11. Mengapa begitu? Jadi saat si nomor 11 ingin memotek telinga si Udin tadi, Wati ternyata berhasil mematahkan pegangan kursinya dan langsung menusuk telinga si Udin sekaligus meretas otaknya, membuat si nomor 11 berhayal menyiksa si Udin. Padahal kejadian sebenarnya ia melepaskan ikatan Wati lalu memasung dirinya sendiri. Ya, Wati mengembalikan kesadarannya biar si penjahat merasakan sakit yang amat pedih untuk terakhir kalinya. Beruntung si Kang yang disekap sejak tadi segera menghentikannya sambil menunjukkan foto keluarga itu, membuat Wati terdiam, gak jadi membunuh si penjahat. Ya, foto itu mengingatkannya tentang tujuannya untuk hidup bahagia bersama keluarganya, di mana ia segera memeluk Udin sambil menangis. Namun Udin malah menunjukkan jepitan rambut yang sangat ingin diberikannya selama ini. Karena dulu tuh Udin hanya dapat memberikannya bunga, berjanji akan memberikan jepitan rambut suatu hari nanti. Namun ya rupanya guys, saat itu si Wati sudah meretas otak si Udin, menyuruh Udin melakukan apa saja untuk melindunginya. Atau dengan kata lain, kaburnya mereka dari camp dan membentuk keluarga, semuanya adalah keinginan awal si Wati. Bahkan Udin mampu merelakan nyawanya demi si Wati. Tapi sekarang tanpa diretas otaknya pun, Udin pasti akan melakukan hal yang sama, membuat Wati menyesal. Harusnya gak pernah melakukan itu kepada Udin. Meskipun begitu, mereka bisa pulang untuk berkumpul kembali sebagai keluarga. Sementara polisi datang menangkap si nomor 11, di mana si Kang merahasiakan apa yang terjadi. Bohong kalau penangkapan itu adalah perbuatannya. Jadinya keluarga ini pun dapat melanjutkan hidup seperti keluarga normal lainnya. Namun tiba-tiba telepon berdering. 잘 지냈어 우리 딸. Ya, itu adalah si Mother yang menjelaskan kalau ia sudah menyampaikan ke nomor 11 bahwa Wati gak bisa dikalahkan, tapi si nomor 11 malah ngeyel. Intinya Mother hanya ingin Wati tahu kalau kemanapun Wati pergi, Mother selalu ada di dekatnya. Atau dengan kata lain, mereka gak dapat hidup seperti keluarga normal. Dan tamat. Ya, dari drama ini kita belajar bahwa keluarga yang berharga dapat dibentuk meskipun gak ada hubungan darah. Karena yang terpenting dari hubungan tersebut adalah memahami dan saling mengerti satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalam.